Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gama Fardila dengan NIM 91C21060, mahasiswi program studi D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan. Di sini saya akan membahas kodifikasi terkait penyakit tertentu, neoplasma, dan infeksi. Pada pembahasan ini mencakup 3 pembahasan, yaitu yang pertama, rickettsiosis, yang kedua, viral infection of the central nervous system, yang ketiga, arthropod-bone viral fevers and hemorrhagic fevers. Langsung saja pada pembahasan pertama, yaitu rickettsiosis, yang merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri dari genus Rickettsia. Penyakit ini umumnya ditularkan melalui gigitan kutu atau caplak. Rickettsiosis termasuk dalam kelompok penyakit zoonosis, yang berarti bakteri penyebabnya menular dari hewan ke manusia. Selanjutnya, golongan rickettsiosis. Yang pertama, typhus fever, yang kedua spotted fever tick-borne rickettsiosis, yang ketiga Q fever, yang keempat other rickettsiosis. Selanjutnya, patofisiologi rickettsiosis. Yang pertama, ada penularan. Bakteri Rickettsia ditularkan ke manusia melalui gigitan kutu, tungau, atau parasit lainnya yang berperan sebagai vektor. Yang kedua, invasi dan perlekatan. Setelah masuk ke dalam tubuh manusia, bakteri tersebut menembus dinding pembuluh darah dan mulai menyerang sel endotel pembuluh darah. Mereka melekat pada sel endotel dan mengganggu fungsi pembuluh darah. Yang ketiga, peradangan. Proses perlekatan bakteri dan kerusakan pada sel endotel menyebabkan peradangan dalam pembuluh darah. Hal ini dapat mengganggu aliran darah dan menyebabkan kerusakan jaringan. Yang keempat, gejala klinis. Peradangan dan kerusakan pembuluh darah dapat menghasilkan berbagai gejala klinis, termasuk demam tinggi, ruam kulit, nyeri otot dan sendi, serta gangguan organ seperti gangguan ginjal, hati, dan sistem saraf. Yang kelima, diapedesis. Selama infeksi, sel darah putih atau leukosit dapat bermigrasi ke daerah yang terinfeksi untuk melawan bakteri Rickettsia. Yang terakhir, sistem imun. Sistem kekebalan tubuh berperan dalam mengatasi infeksi ini dengan memproduksi antibodi dan sel-sel yang menargetkan bakteri Rickettsia. Materi yang kedua, viral infection of the central nervous system. Infeksi virus pada sistem saraf pusat yang merupakan kelompok penyakit yang mempengaruhi otak dan sumsum tulang belakang. Penyakit ini seringkali memiliki konsekuensi serius dan dapat mengakibatkan kerusakan jangka panjang pada sistem saraf pusat. Golongan atau jenis-jenis viral infection of the central nervous system. Yang pertama, acute poliomyelitis, yang kedua atypical viral infection of central nervous system, yang ketiga rabies, yang keempat mosquito-borne viral encephalitis, yang kelima tick-borne viral encephalitis, yang keenam other viral encephalitis not elsewhere classified, yang ketujuh unspecified viral encephalitis, yang kedelapan viral meningitis, yang kesembilan other viral infection of central nervous system not elsewhere classified, yang ke-10 unspecified viral infection of central nervous system. Selanjutnya, patofisiologi viral infection of central nervous system. Yang pertama, penetrasi. Virus memasuki sistem saraf pusat melalui berbagai jalur, seperti sistem pernapasan atau peredaran darah. Beberapa virus memiliki afinitas khusus terhadap sel-sel sistem saraf pusat. Proliferasi. Setelah virus memasuki SSP, mereka mulai menginfeksi sistem saraf pusat. Proses ini dapat mengaktifkan respon imun dan merusak sel-sel saraf. Yang ketiga, peradangan. Respon imun tubuh terhadap infeksi virus dalam SSP dapat menyebabkan peradangan. Peradangan ini dapat merusak jaringan SSP, menyebabkan gejala seperti demam, sakit kepala, dan gangguan neurologis. Yang keempat, kerusakan sel saraf. Beberapa virus dapat menginfeksi sel saraf secara langsung, merusak sel-sel tersebut, dan dapat mengakibatkan kerusakan permanen pada sistem saraf pusat dan gejala neurologis yang serius. Reaksi imun. Respon imun yang kuat terhadap infeksi virus dalam SSP dapat menghasilkan pembentukan lesi atas infeksi virus autoimun. Selanjutnya, penyebaran. Virus dapat menyebar melalui sistem saraf pusat, terutama jika kerusakan pada sel-sel saraf untuk memungkinkan mereka untuk berpindah ke area lain. Lalu pada pembahasan ketiga, arthropod-bone viral fevers and viral hemorrhagic fevers. Arthropoda-bone virus adalah penyakit virus yang ditularkan oleh golongan arthropoda atau serangga, sedangkan virus demam berdarah
adalah penyakit infeksi akibat virus yang menular melalui gigitan nyamuk. Penyakit ini menimbulkan gejala demam tinggi, sakit kepala, serta nyeri tulang dan otot. Jika tidak ditangani dengan tepat, demam berdarah berisiko mengancam nyawa. Yang selanjutnya, jenis-jenis arthropod-borne viral fevers and hemorrhagic fevers. Yang pertama, other mosquito-borne viral fevers. Yang kedua, other arthropod-borne viral fevers not elsewhere classified. Yang ketiga, unspecified arthropod-borne viral fevers. Yang keempat, yellow fevers. Yang kelima, arena viral hemorrhagic fevers. Yang keenam, dengue. Yang ketujuh, other viral hemorrhagic fevers not elsewhere classified. Yang kedelapan, unspecified viral hemorrhagic fevers. Yang selanjutnya, patofisiologi dari arthropod-borne viral fevers atau demam virus yang ditularkan oleh arthropoda. Yang pertama, penularan oleh arthropoda. Virus ini ditularkan kepada manusia melalui gigitan arthropoda seperti nyamuk dalam kasus demam berdarah dengue dan Zika, atau kutu caplak dalam kasus encephalitis masuk ke dalam tubuh manusia melalui air liur arthropoda. Yang kedua, replikasi virus. Setelah virus memasuki tubuh manusia, mereka mulai bereplikasi dalam sel-sel manusia, terutama dalam sel-sel target tertentu, seperti sel darah putih atau sel saraf, tergantung pada jenis virusnya. Respon imun tubuh, sistem kekebalan tubuh manusia merespon infeksi virus dengan memproduksi antibodi dan sel-sel darah putih. Namun, pada beberapa penyakit ini, seperti demam berdarah dengue, respon imun tidak tepat dapat menyebabkan masalah lebih lanjut. Yang keempat, peradangan. Infeksi virus yang ditularkan oleh arthropoda dapat menyebabkan peradangan pada berbagai organ dan jaringan dalam tubuh. Yang kelima, lesi kulit. Beberapa infeksi arthropoda-borne viral fevers dapat menyebabkan lesi kulit atau ruam kulit yang berkaitan dengan peradangan dan reaksi virus. Yang selanjutnya, kerusakan pembuluh darah. Virus yang ditularkan oleh arthropoda dapat merusak pembuluh darah yang dapat menyebabkan perubahan patofisiologis yang dalam pembuluh darah dan mengganggu sirkulasi darah. Yang keenam, gangguan pada organ tertentu. Infeksi arbovirus dapat mempengaruhi organ-organ tertentu seperti otak, menyebabkan encephalitis, hati, dan limpa. Selanjutnya, manifestasi klinik. Gejala klinis muncul dapat mencakup demam, sakit kepala, ruam, nyeri otot, dan dalam beberapa kasus gangguan neurologis. Manifestasi ini dapat bervariasi tergantung jenis virus dan tingkat keparahannya. Yang selanjutnya, komplikasi. Pada beberapa kasus infeksi virus ini dapat berkembang menjadi bentuk yang lebih parah seperti encephalitis, peradangan otak, atau demam berdarah. Ini dapat terkait dengan peradangan kerusakan organ atau perubahan pembekuan darah. Yang terakhir, penyebaran lebih lanjut. Dalam beberapa kasus, infeksi dapat menyebar ke orang lain melalui gigitan arthropoda lainnya atau melalui transfusi darah, terutama dalam demam darah. Yang selanjutnya, patofisiologi dari viral hemorrhagic fever. Yang pertama, infeksi. Virus dengue memasuki tubuh manusia melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi virus. Ini kemudian mulai berkembang biak dalam sel-sel manusia, terutama dalam sel darah putih dan sel endotel dalam pembuluh darah. Yang kedua, respon imun. Tubuh merespon infeksi dengan memproduksi antibodi dan sitokin yang mengatur respon imun. Pada tahap awal, respon imun ini tampak efektif dalam mengendalikan virus. Yang ketiga, perdarahan. Demam perdarahan virus adalah penyakit yang seringkali ditandai oleh perdarahan internal dan eksternal yang parah. Perdarahan dapat terjadi di berbagai organ tubuh. Yang selanjutnya, viremia, keberadaan virus dalam aliran darah yang menyebabkan peradangan sistemik dan perdarahan. Yang selanjutnya, disfungsi pembekuan darah. Demam perdarahan virus seringkali menyebabkan disfungsi sistem pembekuan darah yang dapat mengakibatkan perdarahan yang berlebihan. Lalu, tahap demam. Pada beberapa individu, gejala awal infeksi meliputi demam, nyeri otot, dan sendi, sakit kepala, dan mual. Ini adalah tahap demam biasa yang terkait dengan demam dengue. Tahap kritis. Pada beberapa kasus, setelah gejala demam mereda, pasien dapat mengalami penurunan jumlah trombosit atau sel darah yang membantu dalam pembekuan darah. Peningkatan kebocoran cairan dari pembuluh darah ke jaringan dan sekitarnya meningkatkan risiko perdarahan. Lalu yang terakhir, demam berdarah dan sindrom shock dengue.
Ini adalah tahap paling serius dalam perdarahan dengue. Pada tahap ini, perdarahan internal dan eksternal dapat terjadi. Tekanan darah pasien dapat turun secara drastis atau shock, dan kondisi pasien dapat menjadi sangat kritis. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.